Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Secret Brother. Oke teman-teman, di video kali ini aku mengajak kalian semuanya untuk explore di rumah pengabdi setan. Jadi kenapa aku bilang pengabdi setan, nanti aku jelasin sambil masuk ke videonya ya. Dan buat kalian semua yang belum makan, silahkan makan dulu. Yang belum sholat, silahkan sholat dulu, baru lanjut nonton video ini. Oke, kita masuk. Oke teman-teman, jadi ini tampak depan bangunannya ya. Rumahnya kayak gini. Bisa kalian lihat sendiri, kondisinya benar-benar parah ya. Banyak tanaman-tanaman yang sudah runtuh jatuh ke tanah ya. Oke, kita langsung masuk ke bangunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Oke teman-teman, jadi ini aku udah di teras. Seperti yang aku bilang tadi, rumah ini adalah rumah pengabdi setan ya. Kenapa aku bilang pengabdi setan? Jadi di sini ada seorang pria yang mempunyai perjanjian iblis. Dan untuk kelanjutannya nanti aku jelasin sambil masuk ke bangunannya ya. Oke, di sini ada sebuah garasi teman-teman. Dan ini pintu masuknya kayak gini. Ini sebenarnya rumahnya gede banget loh. Lumayan ya. Bisa dibilang ini rumah miliarder teman-teman. Dan terasnya kalian lihat sendiri. Bener-bener parah ya. Wah. Dan di situ pun tanahnya juga sampai longsor kayak gitu teman-teman. Oke, kita masuk. Ini ada kayak batu alam ya. Jadi kayak ada batu alam. Mungkin dulunya ini adalah kolam teman-teman. Mungkin ini adalah kolam karena terkikis hujan. Karena rumah ini udah kosong 20 tahun ya. Jadi tanahnya mungkin kena hujan terus longsor kayak gitu. Oke, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi aku masuknya lewat lorong ya. Oke teman-teman, jadi seperti yang aku bilang tadi, rumah ini bisa dibilang rumah pengabdi setan karena ada seorang pria yang mempunyai perjanjian iblis teman-teman. Astagfirullahaladzim. Wow. Jadi ini aku masuk lewat samping dan langsung tembus bagian belakangnya teman-teman ya. Jadi rumah ini pemiliknya adalah pengabdi setan, mempunyai perjanjian dengan iblis ya. Jadi dia disyaratin untuk menikah cepat dengan seorang perempuan, terserah itu perempuan apa, yang penting dia harus menikah dan harus melahirkan seorang anak ya. Dan anaknya itu nanti bakal diminta oleh iblis tersebut ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waduh. Oke, ini dapur ya teman-teman ya. Akses jalannya kotor banget teman. Cemen tenan. Assalamualaikum. Oke, di sini ada ruangan, nggak tahu ruang kotak kayak gini, nggak ada peninggalan apapun. Mungkin di sini adalah ruang ART ya teman-teman ya. Wah, di sini ada kolam ikannya ya. Serius, ini rumah ini sebenarnya cakep banget loh. Dan aku bakal ceritain juga kenapa rumah ini ditinggalin. Aduh, licin banget jalannya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini juga ada ruangan, nggak bisa dibuka ya. Cuman kotak ini doang teman-teman. Aku harus jalan pelan-pelan nih, takut terpleset loh. Soalnya banyak airnya. Wah. Assalamualaikum. Oke, ini aku di dalam teman-teman. Dan bisa kalian lihat sendiri kondisi rumahnya benar-benar rusak parah ya. Dan ini aku harus hati-hati dalam berjalan karena takutnya kalau kena paku ya. Assalamualaikum. Ini ada kamar teman-teman. Nggak tahu nih, mungkin kamar, bukan kamar utama ya.
Oke, dan setelah dia melakukan syarat tersebut, laki-laki itu menikah dengan seorang perempuan, bukan perempuan yang dia cintai ya teman-teman ya. Kamarnya kecil-kecil semua ya. Oke, di sini ada wastafel ya. Di sini ada wastafel dan ini ada kaca. Wih, halo. Ada suara tek 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 kayak gitu ya. Oke, jadi akhirnya laki-laki tersebut itu menikah dengan seorang perempuan yang bukan perempuan yang dicintai ya teman-teman. Jadi hanya sebagai syarat, dan sampai akhirnya perempuan itu pun sadar kalau dia itu cuman dijadiin syarat nikah ya, karena mungkin dia nyadar karena nggak ada balasan cintanya ya dari cowok ke istrinya itu, mungkin dari perilakunya atau apa. Jadi yang bisa menyadarkan perempuan itu kalau hanya dimanfaatin ya. Wow, look at that. Ini sampai kayak gini loh, serius, hancur parah teman-teman. Jadi nggak heran kalau kenapa aku sebut rumah ini rumah pengabdi setan ya. Oke, assalamualaikum. Ini garasinya ya. Oke. Ini listriknya udah gak fungsi ya, dan ini ada sarang lebah ya. Semoga aja lebahnya nggak ada. Sebenarnya rumahnya nggak gede ya teman-teman ya. Allah Akbar, kaget dong aku. Oke, ini pintu utama ya, ruang tamu mungkin ya. Dari bentuknya juga keren loh teman-teman. Bentuknya 2 pintu, terus di sini ada semacam kayak bentuk setengah lingkaran. Dan kita kalau keluar itu langsung disajikan dengan taman rumah ya. Depan ada taman, belakang ada taman dan kolam. Sebenarnya kalau rumah ini dimanfaatin itu masih bagus banget teman-teman. Oke, astagfirullahaladzim. Merinding aku cuy. Oke, di sini ada lemari teman-teman. Lemari, nggak tahu nih lemari apa, kenapa kok kotaknya banyak banget nih. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ya. Ada 19 kotak dan ada 1 2 3 4 5 laci ya. Mungkin ini untuk hiasan-hiasan ya. Assalamualaikum. Oke, fix. Kalau ini kamar tidur utama teman-teman. Wah, ini nggak ada penutupnya nih, kalau misalkan ada nyamuk bisa masuk ya. Oke. Ini gede banget ini, nggak tahu ukuran berapa. Nah, aku bilang kamar tidur utama ya karena ini. Wow, kamar mandinya cuy, ada bathtubnya, terus ini ada wastafelnya. Jadi bisa nunjukin sekali kalau ini kamar mandi utama dengan kamar mandi dalam ya. Oke. Wah, cakep cuy. Ini ada ikan koi ya, ini ya, ikan koi ya. Bagus banget ya pintunya ya. Oke, aku lanjut ceritanya tadi. Jadi si perempuan itu sadar kalau dia cuma dimanfaatin oleh sang suami, dan akhirnya teman-teman, sang istri itu cabut dari rumah ini. Jadi dicerai, mengajukan cerai, tapi perempuannya itu nggak disetujui pengajuan cerainya ya. Dan alhasil perempuannya itu, istrinya itu langsung kabur pergi dari rumah ini sebelum kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Dan setelah itu laki-lakinya itu juga kayak menyesal. Dalam artian menyesal tuh dia perjanjiannya dia dengan iblis nggak bisa terselesaikan ya.
dan dia ketakutan akhirnya meninggalkan rumah ini sampai sekarang terbengkalai teman-teman. Wah, aku nggak bisa bayangin ini kalau misalkan malam hari kayak gimana, padahal ini sore, tapi ngerasa serem banget ya sore aja kayak gini teman-teman. Lu kayak ada yang jatuh ya di sini ya tadi ya. Waduh, aku kalau sama yang runtuhan-runtuhan kayak gini takut sama paku loh. Jadi kayak gitu teman-teman. So aku cuman bisa ngasih masukan, jalani hidup sesuai apa yang ada aja deh, nggak usah aneh-aneh, nggak usah ngelakuin perjanjian iblis. Kalau sampai perjanjian iblis kayak gitu kan juga udah menyalahin agama. Satu itu, yang kedua juga bakal ngerugiin diri kita sendiri teman-teman. Masa iya kita manusia yang derajatnya lebih tinggi dari makhluk-makhluk kayak gitu harus tunduk dengan mereka ya. Oke. Wah, semoga rumah ini nanti bakalan jadi aktif lagi, ditempatin lagi, direnovasi lagi, asli bakalan cakep banget nantinya. Oke, kita balik ke depan teman-teman. Oke bro, mungkin segitu aja bisa aku explore kali ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bantu share ke teman-teman kalian, share ke sosial media kalian. Jangan lupa juga untuk tag ke Instagram aku ya. Akhir kata, saya Vero dari Seget Badar undur diri. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 5 waktu. See you. Bye bye.